Halo teman-teman, saya Rotama. Kali ini saya akan membahas hasil penelitian saya tentang program Food Estate di Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas. Penelitian yang saya mulai dari tahun 2020 sampai 2022 akhir. Di dalam video ini, saya akan membahas secara singkat terkait program Food Estate yang berada di Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah pusat harusnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan daerahnya masing-masing. Pemberian otonomi daerah memang merupakan suatu prasyarat untuk terciptanya suatu pembangunan daerah dan nasional yang berkelanjutan atau sustainable. Sektor pertanian merupakan salah satu hal penting dalam berkembangnya kehidupan sebagian besar masyarakat, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, sektor pertanian di Indonesia perlu terus dikembangkan dan diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan pengembangan hasil pertanian, produksi hasil pertanian yang memegang peranan penting dalam pembangunan, terutama untuk memenuhi konsumsi pangan di dalam masyarakat. Pembangunan juga ini tidak dapat berjalan karena adanya berbagai persoalan yang dihadapi dari waktu ke waktu. Atau kendala-kendala tersebut antara lain sistem politik dan keamanan yang tidak kondusif, pengetahuan dan kemampuan masyarakat yang masih rendah, sehingga kekurangan dari tenaga ahli terampil di bidang pertanian. Hal ini diperparah kurangnya modal atau investor yang mengembangkan sektor pertanian ini. Nah, program Food Estate diarahkan pada sistem agribisnis yang mengakar kuat di dalam pedesaan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat adat setempat yang menjadi tumpuan pembangunan daerah. Nah, adapun tujuan dari pelaksanaan program Food Estate adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, menghemat dan menghasilkan devisa negara. Ketiga, mempercepat pemerataan pembangunan. Dan keempat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Dan kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan perekonomian nasional. Proyek ini dicanangkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020 dalam kaitannya dengan asumsi Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO dari PBB terkait dampak ekonomi pasca pandemi COVID-19. Tahun 2021 ini, lahan untuk pertanian padi mulai dibuka sekitar 10.000 hektar di Kabupaten Pulang Pisau dan sekitar 20.000 hektar di Kabupaten Kapuas, dan lahan untuk perkebunan singkong dibuka 30 hektar di Kabupaten Gunung Mas. Nah, dengan adanya program ketahanan pangan Food Estate yang masuk dalam proyek strategis nasional ini seharusnya dapat memberikan harapan untuk menciptakan lapangan kerja, pekerjaan di wilayah yang terdampak dengan wilayah kawasan food estate yang begitu luas, yang nantinya mampu menyerap tenaga kerja masyarakat di sekitar kawasan proyek strategis nasional ini, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Nah, dasar hukum yang digunakan untuk pemerintah dalam menyediakan dan memanfaatkan kawasan hutan untuk pembangunan food estate, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menjamin bahwa pembangunan food estate akan mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan yang direfleksikan oleh berbagai ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 9 dan angka 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 24 tahun 2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. Nah, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk melakukan kawasan program food estate ini serta daerah yang dijadikan kawasan ketahanan pangan. Itu food estate yang diberikan yaitu Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas. Nah, merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 1
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang berbunyi Pasal 1 Angka 1 proyek strategis nasional adalah proyek atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Yang seharusnya dengan adanya kawasan proyek strategis nasional ini mampu memberikan kesempatan bagi pemerintah Desa Tewai Baru serta masyarakat sekitar di kawasan yang wilayahnya masuk dalam program food estate ketahanan pangan, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan, pemerintah Desa Tewai Baru tidak diberikan peran dan keikutsertaan dalam proyek strategis nasional ini. Masyarakat yang tinggal di Desa Tewai Baru sebagai pekerja kasar serta dilarang memasuki kawasan food estate untuk mengambil kayu kecil pun untuk kebutuhan sehari-hari. Permasalahan di lapangan, keberadaan food estate sangat tidak adil bagi masyarakat dan pertama, para pekerja sejak awal masuk tidak ada sosialisasi dan keterbukaan koordinasi terkait dengan lahan food estate. Kedua, ditemukan proses pembukaan lahan yang menyebabkan berbagai dampak negatif yang dirasakan masyarakat, hukum, adat desa, Gunung Mas, dan Pulau Pisau. Perusahaan menggunakan tenaga kerja lokal dengan upah yang rendah, nilai jual pertanian rakyat rendah, dampak negatif food estate terhadap lingkungan dan mempertimbangkan food estate sebagai program ketahanan pangan nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan di masa depan. Ini adalah hasil wawancara saya bersama Bapak Sigo selaku Kepala Desa Tewai Baru. Pelaksanaan program food estate di Desa Tewai Baru, yaitu menurut dia tidak sesuai yang diharapkan masyarakat setempat, terutama masyarakat lokal di Desa Tewai Baru, karena saat masuknya program tersebut dilakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu kepada masyarakat setempat dan dilakukan secara terburu-buru dan tidak ada persiapan sama sekali. Setelah program food estate mulai berjalan dan dilakukan pembukaan lahan di kawasan food estate di Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, bahwa penjelasan tersebut dapat dilihat selama pelaksanaan program food estate. Dari masuknya program tersebut sampai pengerjaan tidak sesuai dengan diharapkan oleh masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah yang sesuai dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, sehingga menimbulkan kerugian dan kesengsaraan masyarakat lokal selama program food estate ini berjalan. Meskipun hukum dan peraturan telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, tidak sesuai yang ada di lapangan. Nah, seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dengan kesejahteraan di proyek strategis nasional sesuai dengan aturan yang ada, atau yang saya sampaikan tadi harus tetap mendapat perhatian, terutama dalam peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat secara luas. Sehingga dalam hal ini saya sendiri tertarik untuk menulis penulisan hukum yang berjudul Implementasi Program Food Estate di Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, oleh pemerintah desa ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Nah, 1.
masalah yang saya angkat seperti bagian pelaksanaan sistem program food estate di Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas oleh pemerintah desa menurut Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Kedua, yaitu saya mencari mengenai bagaimana kendala-kendala pelaksanaan terhadap program food estate. Itu berdasarkan peraturan presiden tadi. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian saya, implementasi program food estate oleh pemerintah desa ditinjau dari peraturan presiden nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, yaitu adanya kawasan proyek strategis nasional ini mampu memberikan kesempatan bagi pemerintah desa Tewai Baru serta masyarakat sekitar di kawasan yang wilayahnya masuk dalam state atau ketahanan pangan, mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Nah, akan tetapi di lapangan pemerintah desa Tewai Baru tidak diberikan peran dan keikutsertaan dalam proyek strategis nasional ini, serta lapangan kerja tidak diberikan dengan luas. Dilihat dari pelaksanaan selama program food estate ini tidak berjalan dengan sesuai aturan yang berlaku gitu. Dampak terhadap masyarakat yang kawasannya masuk di dalam program food estate ini di dalam pelaksananya tidak optimal gitu. Dalam pelaksananya terlebih lagi dengan masalah di lapangan yang terjadi sehingga mengakibatkan masyarakat yang berada di desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas tidak merasakan dampak program food estate ini secara langsung. Nah, kendala-kendala pelaksanaan atau implementasi tidak diberikan pelatihan kepada masyarakat di Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas. Itu yang pertama mengenai implementasi atau pelaksanaan program food estate. Yang kedua, tidak pernah dilakukan sosialisasi tentang program food estate bagi masyarakat Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas. Lalu yang ketiga, sumber daya manusia tidak optimal terhadap implementasi program food estate di Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas. Itu beberapa hal kendala-kendala yang saya dapatkan selama penelitian ini. Nah, adapun saran, sebaiknya pemerintah daerah Kalimantan Tengah membangun kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah Desa Tewai Baru dan pihak kementerian terkait dalam implementasi program food estate ini yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam proyek strategis nasional ini. Yang kedua, seharusnya pemerintah desa diberikan kewenangan lebih dalam terkait pelaksanaan program food estate ini, terutama di dalam pemberdayaan masyarakat, agar program ini dapat berjalan dengan jelas dan diterima oleh masyarakat yang di daerahnya masuk dalam kawasan food estate ini. Jadi bukan hanya di Kalimantan Tengah gitu, dan bukan hanya Kalimantan Tengah, tapi di semua daerah di provinsi di Indonesia. Penjelasan saya atau video singkat yang saya buat terkait program food estate ini, semoga apa yang saya sampaikan nanti mampu atau bermanfaat bagi teman-teman yang menonton ini atau teman-teman yang sedang melakukan penelitian terkait program food estate ini. Nah, dan paling penting dari penelitian yang saya buat ataupun penelitian dari teman-teman terkait program food estate ini mampu membuka kacamata dari pemerintah bahwa program ini tidak hanya dilihat untuk memenuhi kebutuhan pangan, akan tetapi mampu memberikan solusi atau sebuah lapangan kerja kepada masyarakat yang berada di kawasan program food estate ini, apalagi sudah masuk di dalam program apalagi sudah masuk dalam proyek strategis nasional. Nah, dengan seperti ini seharusnya pemerintah tidak hanya melihat dari dalam satu sisi tapi harus melihat dari berbagai sisi, terutama juga lingkungan. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya mungkin teman-teman nanti bisa melihat saya buat teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penuturan kata tidak jelas dan sebagainya. Dan teman-teman apabila ada pertanyaan silakan hubungi email yang saya cantumkan di link deskripsi, dan juga silakan sampaikan di link komentar. Terima kasih. Ya, hari ini saya berada di proyek, yaitu salah satu lahan atau penggarapan dari program food estate di Desa Tewai Baru. Nah, kebetulan di sini saya langsung ke lokasi gitu. Nah, di tahun 2020
2022 ini di bulan Oktober tanggal 8 ya, tanggal 8 ini kayaknya tidak dijaga lagi gitu, tidak dijaga. Dan juga banyak beberapa beberapa alat berat itu sudah tidak digunakan lagi atau siap atau tidak. Ini lihat dari 2020 penggarapan, kalau tidak salah 2020 tidak. Oke ya, mungkin dari sekeliling ini ada singkong semua, singkong enggak